العظامة والجلال المتوحد بالاستحقاق والنعوت الكمال. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا نبينا محمد سيد الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه الذين يتصفون بمحاسن الأخلاق والأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah Masjid As-Salam yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat balik bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Lalu bagaimana caranya kami memperbaharui iman dan takwa kami wahai Rasul? Qala, Rasul menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak kita untuk berkalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di pekan terakhir mungkin dari Muharramnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaharui iman kita, membasahi lisan kita. Aksiru as-salatu alayya, perbanyak salam dan selawat kepadaku. Sahabat balik bertanya, kapan wahai Rasul? Yaumal Jumu'ah, hari Jumatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna salataka ma'rudatun alayya. Salawat dan salam kita, meski kita tidak tinggal di Madinah, kita tinggal di Joglo, Jakarta Barat, jauh dari Mekah dan Madinah, ma'rudatun alayya, tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Wa'il bertanya, bukankah nanti kau wafat, akhir zaman umatmu tak lagi menyampaikan salawat? Bagaimana tulang belulang menerima salawat dari umat? Maka Rasul menjawab, innallaha harramal arda ala ajsadil anbiya. Sungguh Allah melarang buminya, tanahnya merusak jasad para nabi. Maka Jumat berkah ini, semoga kita mampu memperbaharui iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman dan takwa kita menghantarkan kita kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka iman yang paling baik, mereka takwa yang paling tinggi adalah ketika lidahnya, hatinya basah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah menghantarkan kita malam yughargir ghargharah, pada akhir cerita kita hidup di dunia dan di asalam ini, saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, akhir kalam kita adalah kalimat la ilaha illallah.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah terima iman dan takwa kita sampai akhirnya ruh berpisah dari jasad kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam al-Kabir Al-Imam Muhammad Ibrahim bin Ismail Al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan Imam Bukhari, penulis Sahih Bukhari, beliau memasukkan satu bab di dalam kitabnya, kitab yang besar fenomenal, dengan bab khauful mu'min min ayyakhbatu amaluhu fahuwa la yashur. Khauful mu'min, kekhawatiran seorang beriman, min ayyakhbatu amaluhu, amalnya batal, amalnya gugur, amalnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi fahuwa la yashur, sayangnya orang yang beriman ini enggak merasa kalau amalnya batal, amalnya gugur, amalnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menuliskan khauf, khawatir. Orang-orang yang beriman ini terjebak pada keadaan yang dibatalkan amalnya, imannya tak diterima Allah, fahuwa la yashur, dia tidak merasa. Maka Imam Bukhari memasukkannya pada babul iman, perkara iman. Maka saat kita ingin diterima iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus pegang betul bab ini, bahwa kalau kita menyatakan ikrar, kita berikrar beriman kepada Allah, hati-hati iman kita tak diterima, amal kita batal, gugur habaan mansuro, tak jadi apa-apa bagai buih di lautan, gusaun ka gusais sail, bagaikan debu-debu beterbangan. Maka Imam Bukhari mengingatkan kita dengan menukil 3 kalam. Kalam yang pertama adalah kalam-kalam orang soleh. Disebutkan adalah kalam Imam Ibrahim At-Taimi. Imam Ibrahim At-Taimi imam besar, dan beliau ketika menyatakan pada berbagai keadaan, beliau menyatakan kepada orang sekitarnya, ini la ara nafsi mukadziban, kalau kalian melihat diriku, maka kalian harus melihatku sebagai pembohong, penipu, pendusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking seringnya orang kemudian bertanya, kenapa kami harus aronaka, melihat kamu wahai Imam Ibrahim At-Taimi sebagai pembohong, mukadziban, pendusta? Karena beliau menjawab, masih banyak amal-amal yang aku ajarkan, falam adri, tapi aku belum menuntaskan. Aku ajak beramal kalian, tapi aku tak mampu melaksanakannya. Maka aku pembohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku mengajak kalian tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku tak mampu mensucikan hatiku. Boleh jadi jamaah Masjid As-Salam di Jumatan ini lidahnya bersih, hatinya bersih, karena tak berkalam, tak bercakap-cakap. Tapi khatib, mohon maaf lahir batin, terbanyakan ngomong boleh jadi, masih banyak yang kotor dalam hati khatib. Maka beliau mengungkapkan,
kamilah yang kemudian mukadziban, pendusta dan pembohong. Yang kedua, Imam Bukhari menukil kalam Imam Ibnu Mulaikah. Imam Ibnu Mulaikah ini adraktu mi'a wa ishrina sahabiyan. Beliau bertemu dengan sahabat Nabi 120 sahabat. Wa adraktu salasina sahabiyan, dari 120 sahabat ini Imam Ibnu Mulaikah mengambil salasina sahabiyan, 30 sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, dan mata alal Islam, wafat dalam keimanan dan keislaman di hadapan Nabi. 30-nya dikatakan oleh Imam Ibnu Mulaikah, falam ara imanuhu ka imani Jibril alaihissalam. Aku tidak pernah melihat imannya 30 sahabat guruku ini merasa imannya kayak iman malaikat Jibril. Tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Maka saat ini kalau kita merasa lebih rajin, lebih diterima, lebih soleh dari tetangga kita, teman kita, maka kita sedang menggugurkan sholat Jumat kita. Karena orang-orang yang kemudian merasa lebih baik menyandang status sifatnya syaitan, iblis, yang kemudian menyatakan khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Bagaimana mungkin aku diciptakan dari api harus tunduk kepada Adam yang kau ciptakan dari tanah? Api lebih baik daripada tanah. Maka kalau kita sombong dengan diri kita, merasa lebih baik dari tetangga kita, dari teman kita, dari orang di samping kita, maka kita sedang membatalkan Jumat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Imam Bukhari mengangkat kalam Abul Hasan Al-Basri, seorang yang belajar dengan kibarus sahabah, sahabat-sahabat Nabi yang besar, belajar langsung dengan Ali karamallahu wajhah, belajar langsung dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahwa man amina minan nifaq fahuwal munafiq. Siapa orang yang merasa dirinya amina minal nifaq, tidak merasa munafik, maka fahuwal munafiq, dialah munafik sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yashur, dan barang siapa yang merasa munafik, fahuwa mu'min, maka sesungguhnya dialah yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, hadis yang disampaikan ditutup oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disepakati oleh keduanya, ayatul munafiki salasah, ciri orang munafik 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, kalau dia berkalam dia berdusta. Kita tidak usah melihat orang lain, kita tidak boleh usah melihat kedustaan-kedustaan yang disaksikan, dipertontonkan Allah kepada kita. Tapi kita diminta untuk meneropong diri kita, bukan menjadikan ayat dan hadis Rasul sebagai juri untuk orang lain, tapi untuk meneropong diri kita. Apakah kita juga mendusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yukhadi'un Allah, dia telah mendustai Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tapi sesungguhnya Allah menyatakan wa huwa khadi'uhum, tapi sesungguhnya Allah yang sedang menipu dia. Ayo kita kembalikan bahwa yang namanya as-sidqu, kejujuran, itu yahdi ilal birri, mendorong kita kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kita mau surga, maka teruskan
kejujuran dan kebaikan. Iyakum wal kadhiba, jauhi yang namanya dusta. Apapun dusta yang kita persaksikan, dipertontonkan hari ini, kita kembalikan kepada diri kita. Karena dusta yahdi ilal fujur. Kedustaan dan kepalsuan itu akan mendorong kita kepada kehancuran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Maka kalau kita mau selamat, jangan dusta. Karena dusta, karena bohong, karena kepalsuan itu mendorong kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau yang pertama ketika bicara dia kemudian berdusta, yang kedua wa idza tubida khana, ketika kemudian dikasih amanah dia mengkhianati, kita tidak usah melihat apa yang pernah dikhianati, tapi kitalah yang kemudian mengembalikan bahwa Allah pernah menawarkan inna aradnal amanah. Tiap kita diberikan satu kepemimpinan, ya pemimpin buat diri kita sendiri maupun orang lain. Tapi seringkali kita mengkhianati kepemimpinan kita, baik diri kita, ibadah kita tertinggal, istighfar kita tertinggal, kalimat-kalimat tauhid kita terlupa. Maka kemudian Allah jadikan kita bagian yang mengkhianati dari apa yang sudah Allah amanahi. Terakhir, ketika kita kemudian diberikan kesempatan, maka seringkali kita mengkhianati dari apa yang diamanahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengikrarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum ada jasad ini, ruh kita sudah menyatakan qalu amanna. Kami mempercayai, menyaksikan bahwa Engkau wahai Allah adalah Tuhan kami. Tapi seringkali kita mengkhianati rahmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga pemimpin-pemimpin negeri kita, Allah anugerahi keimanan, Allah anugerahi kejujuran, Allah anugerahi ketabahan untuk menuntaskan amanah, sehingga mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita pun dengan kejujuran dan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'adim wa 'anim ala hadzal nabiyil karim. Habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansuril mujahidin wa ikhwanana fi Falastin wansuril mujahidin wa ikhwanana fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidaina wa umur masjidina hadha ya Allah, Masjid As-Salam wa qaryatina hadhihi ya Allah, ma baina komplek DKI wa hauluha joglo madamatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.